Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam kenal, saya Ihyan Dini Garindia Tristianti, dosen S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana, Jakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil riset penelitian dosen muda pada Universitas Mercu Buana yang mengambil judul pada LSQ pada jasa pesan antar makanan secara daring di Jabodetabek berdasarkan persepsi gen milenial sebagai pengguna jasa. LSQ sendiri yaitu Logistic Service Quality, yaitu kualitas pelayanan logistik ya. Eh, saya mengambil topik ini karena saya mengampu mata kuliah manajemen operasional, total quality management, dan statistik berbasis komputer. Sesuai dengan background pendidikan saya mengambil spesifikasi pada manajemen operasional. Pada riset kali ini, uh, yang melatar belakangi penelitian kali ini yaitu uh, ya. Di Indonesia, online food delivery adalah merupakan pasar yang terbesar berdasarkan data dari katadata.co.id pada tahun 2023. Jadi di Asia, Indonesia adalah pasar online food delivery yang terbesar. Oleh karena itu, sejak uh, pasca COVID, perubahan pola gaya hidup masyarakat dari luring menjadi daring, termasuk dalam hal penyediaan makanan. Jadi manusia atau masyarakat Indonesia khususnya di Jakarta sudah sangat terbiasa dengan memesan makanan secara online yang lebih memudahkan, kemudian lebih beragam jenisnya ya. Nah, oleh karena itu maka eh, bisnis atau ya usaha dalam hal aplikasi online food delivery ini semakin berkembang. Ya, di Indonesia sendiri ada 3 aplikasi besar yang merajai online food delivery ini. Yang pertama yaitu GoFood, yang kedua GrabFood, dan yang ketiga adalah Shopee Food. Ya. Ketiganya bersaing sangat ketat berdasarkan data. GoFood menduduki peringkat nomor 1, kemudian disusul dengan GrabFood dan Shopee Food. Itu data 2022. Kemudian, kenapa saya mengambil generasi milenial? Karena di generasi milenial ini, yaitu saya termasuk di dalamnya, mengalami perubahan gaya hidup yang tadinya secara luring atau offline menjadi daring ya. Kalau generasi Z, Alpha itu mereka lebih banyak memang terpapar secara luring ya sejak kecil gitu. Sedangkan milenial ini sendiri uh, di awal kehidupannya full luring ya, kemudian pada saat usia produktifnya ketika sedang memegang peranan-peranan penting pada pekerjaannya, kemudian ya di saat masa-masa produktif, maka terjadilah COVID sehingga gaya hidup yang tadinya offline terpaksa berubah menjadi daring atau online. Nah, saya penasaran ingin melihat bagaimana sih si generasi milenial ini beradaptasi dari luring menjadi daring. Ya, apa saja aspek-aspek yang menjadi pertimbangan atau yang menjadi penting bagi mereka dalam hal memesan makanan secara daring. Ya. Kemudian tentunya tadi sudah saya sebutkan perubahan gaya hidup di kota-kota besar, khususnya di Jabodetabek. Kemudian pada online food delivery ini sendiri saat ini semakin banyak permasalahan kompleks yang terjadi, mulai dari penipuan pada aplikasi, kemudian apa ketidaksesuaian pesanan dengan realita yang diantarkan, kemudian ya apa itu namanya waktu pengiriman yang tidak tepat dan sebagainya ya. Nah, karena itu maka saya ingin meneliti mengenai
menggunakan variabel logistik service quality ya. Di sini saya menggunakan 5 variabel, yaitu pemenuhan order, citra perusahaan, kualitas informasi, fokus pada pelanggan, dan timeliness. Dari kelima variabel ini nanti akan di breakdown menjadi 15 indikator. Nah, kemudian nanti akan diambil data menggunakan GForm dari ke-15 indikator ini. Nah, metode analisis pada riset kali ini termasuk dalam deskriptif kuantitatif. Kemudian metode yang digunakan yaitu menggunakan metode Important Performance Analysis atau IPA. Jadi metode ini nanti akan data akan diambil menggunakan GForm, kuesioner berupa kuesioner menggunakan 15 indikator baik dalam bentuk harapan dari pelanggan maupun persepsi atau performa ya, performa dari si aplikasi. Kemudian populasi yang diambil yaitu pelanggan aplikasi GoFood, GrabFood, ShopeeFood yang ada di Jabodetabek. Sampel yang digunakan menggunakan hair. Ada 75 responden yang minimal pernah memesan makanan 1 kali, tinggal di Jabodetabek dan termasuk dalam gen milenial. Ya. Nah, kemudian dari hasil analisis menggunakan diagram IPA, ternyata dari ke-15 indikator itu ada 2 indikator yang termasuk ke dalam prioritas utama, yaitu fokus pada pelanggan yang indikatornya berbunyi bahwa layanan pelanggan diharapkan merespon dengan baik dan cepat. Kemudian yang kedua yaitu layanan pelanggan dapat membantu pelanggan dengan solusi ketika ada masalah yang terjadi. Ya. Kemudian pada kuadran yang kedua ini ada pertahankan ya. Pertahankan artinya secara performa sudah baik, kemudian dari important juga dianggap penting oleh pelanggan. Di sini ada 6 variabel yang termasuk dalamnya harus dipertahankan. Nanti akan saya bukakan poin-poinnya apa saja. Kemudian pada kuadran yang ketiga ini adalah kuadran yang prioritas rendah. Ya, artinya performanya rendah dan tingkat kepentingannya juga sangat rendah. Oleh karena itu, baiknya ini tidak perlu tidak perlu ditingkatkan ke depannya gitu ya. Karena ini dianggap tidak penting oleh pelanggan dan saat ini juga performanya kurang baik. Kemudian yang keempat ada kuadran yang berlebihan ya. Berlebihan artinya secara performa dia sangat baik, namun ternyata bagi pelanggan ini dianggap kurang penting gitu. Kemudian apa keterkaitannya dengan mata kuliah pada S1 manajemen? Ya, sesuai dengan mata kuliah yang saya ampu, riset ini berkaitan dengan mata kuliah manajemen operasional, khususnya materi mengenai manajemen kualitas. Yang kedua yaitu mata kuliah Total Quality Management. Ini pecahan atau peminatan dari manajemen operasional. TQM sendiri di dalamnya ada pembahasan mengenai diagram IPA. Kemudian yang ketiga yaitu statistik berbasis komputer. Pada statistik berbasis komputer ini, pada riset ini menggunakan uji validitas reliabilitas, kemudian menggunakan analisis Cronbach alpha dan sebagainya untuk mencari tahu apakah ini valid dan reliable. Kemudian diagram Cartesius juga itu dipelajari pada statistik berbasis komputer ya. Oke, baik demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.